Zulkarnain ini adalah satu-satunya Fir'aun, maksudnya Raja Mesir yang menjadi Nabi dan Rasulullah. Baik. Di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 83-85, Allah menjelaskan tentang menyebut kata Zulkarnain. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Dan mereka bertanya pada engkau Muhammad tentang Zulkarnain. Qul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Kau katakan oleh Muhammad, aku akan membacakan kepada kalian tentangnya. Inna makkanna lahu fil ardi. Sesungguhnya kami telah menguatkan dia di muka bumi. Kami telah memberikannya kekuasaan, kami telah menjadikannya raja, kami telah memberikannya kemampuan dan kekuatan, serta kami telah memberikannya wahyu. Ya. Wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan kami telah memberikan kepadanya kemampuan untuk menguasai sesuatu yang diinginkannya. Fa'at basababa, maka dia pun menempuh satu jalan. Hatta idza balagha maghribasy syamsi, maka ketika dia sampai kepada tempat terbenamnya matahari. Nah, nanti kita lihat di manakah tempat terbenamnya matahari menurut para ahli ulama, maksudnya para ahli sejarah. Salah satu yang paling berbekas dan berkesan bagi saya adalah pendapatnya Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad ini dari Saudi Arabia dan beliau masih hidup, dan beliau telah melakukan penelitian selama bertahun-tahun seorang diri, di mana beliau melakukan penelitian ini bersama istrinya juga, dan analisanya itu luar biasa, sangat akurat menurut saya, maksudnya sangat presisi, dekatan dengan fakta realitasnya itu sangat luar biasa. Ya, seperti apa gambarannya nanti kita bahas para muslimin. Ya, lanjut. Aja, ya. Pada semangat semua sini. Wajadahat tagharubu fi ainin hamiatin. Dia mendapati matahari itu terbenam di laut yang ada lumpur hitamnya. Ainin hamiyah ini adalah lumpur hitam. Wa wajada indaha qauman, dan di sana dia menemukan satu kaum. Ya. Kuna ya Zulkarnain, maka kami berfirman kepada Zulkarnain, hai Zulkarnain, imma an tu'adziba, aku memberikan kekuasaan kepadamu. Apakah engkau akan menyiksa satu kaum yang durhaka, wa imma an ta'hida minhum fihim husna, atau engkau akan memberikan kebaikan kepadanya. Ya. Qala, maka berkatalah Zulkarnain, amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu. Adapun yang zalim akan kami siksa dia. Tsumma nuraddu ila rabbi, kemudian aku akan kembalikan kepada Tuhannya, fayu'adzibuhu adzaban nukra, maka Tuhannya akan menyiksanya dengan azab yang tidak taranya. Nah, tidak ada yang melakukan ini kecuali seorang nabi dan rasul. Kalimat-kalimat ini dalam ayat-ayat inilah yang membuat para ahli tafsir yakin kalau Zulkarnain adalah nabi dan rasul Allah. Berarti dia adalah satu-satunya raja Mesir yang menjadi nabi dan rasul. Ya, Zulkarnain itu bukan nama asli. Siapa nama aslinya? Ada. Ya, akan kita bahas. Ya, jangan kemana-mana, tetap bersama saya yang selain satu ini. Ya, iklan masuk, iklan. Ya, iklan. Iklan. Oh, nggak ada iklannya? Oh, kalau gitu lanjut, nggak ada iklan. Wa man amana wa amila sholiha, adapun orang yang beriman dan beramal soleh, falahu jazaanil husna, maka baginya adalah balasan yang baik, balasan yang terbaik. Wasanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami akan memberikan kemudahan kepada perintah-perintah kami, kepadanya atas perintah-perintah kami. Baik, siapakah sebetulnya Zulkarnain? Zulkarnain ini nama aslinya Amnikhatib IV. Kalau di film Hollywood disebutnya Imhotep. Tapi itu digambarkan sebagai tokoh yang jahat, kejam. Musuh dari Brendan Fraser. The Mummy. The Mummy apa The Mummy? The Mummy, The Mama. The Mama. Oh, ini versi baru ini. The Mummy ya, The Mummy. Nah, karena stylish raja-raja Mesir itu kepalanya pelontos, tapi ada rambut yang dikepang yang disisakan. Ada yang satu di sini kayak Haman, ya. Ada juga yang kanan dan kiri ada dua. Nah, Zulkarnain itu kanan kiri. Jadi seperti tanduk. Di kanan ada satu, di kiri ada satu. Nah, tanduk bahasa Arabnya kornun. Dua tanduk jadi kornain. Zu yang mempunyai. Jadi Zulkarnain itu sebutan. Artinya yang punya dua tanduk. Dan ini luar biasanya Allah sudah menyebutkan dia di dalam Al-Quran. Coba kita lihat dalam Al-Quran. Alhamdulillah, makin semangat saya.
Mas, tehnya 2 berarti 2 sesi ya? Oh, MC-nya 1. Oh, kalau ini 1 Mas Afif, ini Mas Ken, saya mana? Oh, ini saya. Subhanallah. Lagi putih ya Mas ya? Putihkan Air bening. Air bening. Baik. Toyo petak. Baik, benar Bakumullah. Bisa dibuka di dalam Quran coba. Surat Al-Mu'min. Coba kita lihat surat Al-Mu'min. Surat Ghafir. Kok ditutup? Silakan dicek di Al-Qur'an masing-masing. Al-Mu'min. Ayat 12. Al-Mu'min surat Al-Mu'min itu surat ke-40 bukan? Ghafir, surat Ghafir. Oh. Ya, surat Al-Mu'min itu surat Ghafir juga. Nama lain dari surat Mu'min Ghafir, ayat ke-86 kalau tidak salah, 86 apa 84 coba lihat. Nah, ini nih, ayat ke-28. Ayat ini jelas dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rajulun mu'minun, maka berkatalah seorang laki-laki yang beriman, min ali Fir'aun, dari keluarga Fir'aun. Ternyata ada yang beriman dari keluarga Fir'aun yang saat itu dihadapi oleh Nabi Musa. Siapa dia? Zulkarnain atau Amnihatib. Diam-diam ternyata dia beriman kepada Allah melalui Nabi Musa. Dia beriman kepada Nabi Musa sebagai Nabi dan Rasul Allah, berbarengan dengan Siti Aisyah, ibunya sendiri, ibu kandungnya, tanpa sepengetahuan Fir'aun. Ya. Yaktumu imanahu, yang menyembunyikan imannya. Berarti pada saat itu Fir'aun tidak tahu kalau dia beriman. Ataktuluna rajulan, kenapa engkau hendak memerangi dan hendak membunuh seseorang yang ayyakula rabbiyallah, yang mengatakan Tuhannya Allah, wa qad ja'akum bil bayinat, padahal dia telah datang kepada kalian dengan bukti yang nyata, mirabikum, dari Tuhan kalian. Nah, para ahli tafsir mengatakan dia inilah Zulkarnain atau Amnihatib, dan dia inilah yang kemudian setelah Fir'aun ini tenggelam, dialah yang menjadi raja Mesir. Ketika dia menjadi raja Mesir, maka dia ganti Mesir yang paganisme menjadi Mesir yang bertauhid. Bertauhid. Yang tadinya paganis menjadi bertauhid. Maaf, kat situ lagi. Mohon maaf. Enggak tahu. Baik, saya perlihatkan ini ada momen-momen di mana terjadinya peristiwa itu. Peristiwa tenggelamnya Fir'aun ini merupakan kekuasaan Allah. Ini film yang biasa disampaikan di kerajaan Saudi Arabia oleh kerajaan Saudi Arabia, menjadi pelajaran di bagi musim-musim yang ada di luar negeri. Salah satunya di Moskow. Ini pelajaran tauhid dan pelajaran sejarah sekaligus bagi mereka tulab yang ada di sana. Nah, inilah Ramses, Fir'aun yang Allah tenggelamkan, yang mengaku Tuhan. Ganteng memang. Ya. Ini momen di mana Allah melakukan mengujinya dengan fit and proper test, uji kelayakan. Apakah dia betul Tuhan? Kalau dia betul Tuhan, mestinya bisa berenang kan? Mestinya bisa berenang. Ternyata enggak, dia enggak bisa berenang. Berarti bukan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim.
Di dalam beberapa kitab sejarah, baik tafsir Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah ataupun kitab Qisasul Anbiya atau Syekh bin Abdillah Al-Maglus dalam kitabnya Atlas Tarikhil Anbiya wal Mursalin, itu menunjukkan bahwa jumlah Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa saat itu berjumlah 70.000 orang. 70.000 orang. Mereka ini yang menyeberang Laut Merah. Maksudnya ini adalah saat-saat yang paling genting antara Nabi Musa dan Bani Israel. Di sini Nabi Musa alaihissalam mendapatkan cemoohan dari kaumnya sendiri. Celaka Musa, kenapa kau bawa kami ke lautan? Bagaimana kita akan bisa menyelamatkan diri dari Fir'aun? Di belakang ada Fir'aun dan bala tentaranya akan siap memangsa kita, membantai kita, dan di hadapan kita ada laut yang dalam yang penuh dengan ikan paus yang akan menyantap kita. Kenapa lari ke laut? Apa kata Nabi Musa? Jangan kalian caci maki aku. Ini Tuhanku yang menunjukkan aku membawa kalian ke sini. Tunggu saja apa yang akan Tuhan lakukan kepada kita. Para sekalian, keyakinan semacam inilah yang diajarkan Allah kepada kita. Di saat-saat paling genting sekalipun seperti Nabi ini, di saat-saat paling menentukan 17 April, maka jangan lupakan Allah. Betul. Betul kan? Betul. Lalu siapa yang kita harapkan? Di belakang ada Fir'aun. Tadinya menyebut Bawaslu. Di depan ada KPU. Di tangan kanan ada Mas Ken, tangan kiri ada Afif. Maksud saya apa? Sekarang kita bisa melihat bagaimana situasi saat ini di tanah air kita. Kita membutuhkan mukjizat dari, bukan mukjizat ya, karena tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Pertolongan Allah. Apakah kita lupa kalau Allah yang membelah lautan ini adalah Allah yang kita sembah hari ini? Betul? Ya. Betul. Apakah tidak akan ada kekuasaan itu turun kembali? Tidak. Kata siapa? Pasti akan Allah berikan juga pertolongan. Nah, keyakinan ini yang harus kita tumbuhkan, para sekalian. Baik. Maka kemudian Allah perintahkan pada Nabi Musa. Betul, Allah memberikan keputusan pada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan, sehingga laut pun belah dua. Ini mohon maaf kisahnya flashback ke belakang. Ini momen nanti naik tahtanya Dzulqarnain. Ya, dapat kita lihat bagaimana dalamnya laut ini. Dikatakan oleh Allah kataudin adim, fakana kullu firqin kataudin adim. Padahal belahan-belahan keduanya seperti gunung yang sangat tinggi, saking dalamnya. Sengaja Allah pilih laut yang satu ini. Ini Firaun. Kekuasaan Allah ternyata setiap kali Firaun berjalan selalu tersangkut roda keretanya atau terseok-seok dan terjerumus ke dalam satu lubang. Sehingga selalu tertahan. Tertahan, tidak pernah bisa sampai mengejar kaum Nabi Musa. Rantainya putus Sehingga harus balik lagi ke Solo. Enggak berarti. Ya, ini momen tenggelamnya luar biasa. Hari ini tidak ada teknologi. Teknologi mana yang bisa melakukan ini, Mas? Tidak ada kan? Tidak ada teknologi yang bisa melakukan ini. Ini luar biasa. Penambah Allah. Keyakinan ini harus kita hadirkan. Ya, tidak terbuka, tidak menutup kemungkinan, maksud saya ya. Allah menurunkan kembali mukjizat ini kepada kita. Ya, maka syaratnya adalah sudah layakkah kita untuk mendapatkan pertolongan ini. Maka dekatkan diri kita kepada Allah. Ya, pantaskan diri kita agar kita layak mendapatkan pertolongan Allah tadi. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Idza kanatil juyus khairu juyus yathum nasrullah." Apabila pasukan yang terbaik, maka pertolongan Allah akan datang. Artinya pertolongan Allah akan datang kepada bangsa ini jika kita memang sudah layak ditolong. Nah, itu yang harus kita pantaskan pada diri kita. Dengan apa? Tidak lain dengan Quran dan Sunnah. Betul? Allahu Akbar. Ya, Mas, itu dulu, Mas. Nah, inilah keretanya Firaun. Ya, dan di antara semua yang mati saat itu dari pasukan Firaun dan bala tentaranya, maksudnya hanya jasad Firaun yang Allah awetkan sampai hari ini. Nah, ini dia Firaun. Diceritakan dalam Al-Quran itu tangan Firaun itu ke atas tangan kirinya.
dan dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Tangan kirinya tuh naik. Sambil dia tenggelam, dia tangannya seperti aku beriman pada Tuhannya Musa dan Harun. Namun terlambat tadi ya. Terlambat untuk pulang, Mas. Karena sudah di tengah-tengah kan, walaupun rantainya putus, Mas. Nah, waktu saat itu dia mati dalam keadaan tangannya seperti ini. Ketika ditemukan oleh pelaut Prancis, maka dia diikat tangannya dan diginikan. Terlihat kan? Itu ada pembersihan rutin setiap jangka 1 bulan sekali. Ketika dibersihkan, ikatannya dilepas, maka tangannya gini lagi. Itu menunjukkan kalau dia pada akhirnya pun beriman. Kenapa tidak dibiarkan begini? Ya, nanti orang-orang menduga kalau dia ternyata sudah masuk Islam. Supaya orang tidak tahu, maka diikatkan kembali agar ini tertutup dari informasi dunia. Ini jahatnya mereka. Nah, ketika Firaun ini mati, tenggelam, ada 2 hal yang terjadi. Ya. Bagi Bani Israel ini merupakan kemenangan mereka. Kemenangan sebagai tukang batu yang merdeka. Jika selama ini mereka menjadi tukang batu karena dijajah oleh Firaun dan didikasikan yang dipaksa secara zolim kepada Firaun, maka saat itu mereka merdeka. Mereka tidak melupakan posisi mereka sebagai tukang batu, mason. Maka jadilah mereka tukang batu yang merdeka, Freemasonry. Adapun bagi Mesir sendiri, Mesir mendapatkan pemimpin yang baru pada saat itu. Pemimpin yang baru saat itu. Siapa? Zulkarnain. Maka dia naik tahta. Pemilik dua apa? Tadi Ustaz pemilik dua tanduk. Sebagai pemimpin baru. Sebagai pemimpin baru. Betul sekali. Make sense ya? Apakah ini ada hubungannya? Enggak ada. Oh, enggak ada. Enggak ada. Ingat Mas, ada KPU di depan. Baik, para muslimin mati Allah. Maka Zulkarnain naik tahta. Maka dia rubah Mesir yang tadinya paganis menjadi bertauhid. Maka diundanglah para ulama ke istana. Ya, ulama tadi satu persatu mendoakannya. Begitu. Subhanallah. Satu persatu didoakan. Satu persatu ulama tadi mendoakan Zulkarnain. Daripada di sini? Oh iya. Memang suhu politik di Indonesia gara-garanya jadi kayak gini gitu. Baik, nah wabillahi makumullah. Fakta peninggalan sejarah bahwa ternyata Zulkarnain ini orang yang sangat cerdas luar biasa. Inna makannahu fil ardi, makanna lahu fil ardi. Kami kuatkan dia di muka bumi. Dia bisa melakukan apapun yang dibutuhkan dan diinginkannya. Artinya Allah memberikan anugerah yang luar biasa. Salah satu anugerah yang terbaiknya adalah selain iman dan Islam, Allah berikan kemampuan untuk berpikir cerdas luar biasa. Untuk menggunakan akal sehat. Lagi-lagi kejebak saya. Akal sehat. Ya, ternyata dialah yang menjadi arsitek Mesir selama dia hidup. Indahnya Mesir pada zaman Nabi Musa itu karena arsitektur dia yang dia bangun. Dialah arsiteknya. Piramida Giza yang kita lihat ini selama ini sebagai peninggalan sejarah Mesir yang sudah berusia 3000 tahun lebih, itu ternyata adalah buah karya dia. Begitu pula dengan The Great Wall yang ada di Cina yang diyakini sebagai benteng yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj. Itu dia sendiri yang bangun. Usianya hampir sama. Ya, nilai konstruksi yang dilihat, yang diteliti, ternyata kandungannya sama dan teknik pembangunannya pun sama. Dia tidak menggunakan semen. Dia dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi, dia berkata, Atuni zubarul hadid, datangkan kepadaku cairan logam. Semen yang basah diganti dengan logam yang dicairkan, dicampur dengan pasir dan tanah. Makanya sampai sekarang dia tidak hancur. Oh, ternyata arsiteknya sama antara piramida Mesir dengan tembok Cina. Maka diyakini yang membangun tembok Cina ini adalah Zulkarnain. Begitu pula dengan keindahan negeri Mesir pada saat itu. Namun ketika dia sudah menjadi raja Mesir dan dirubah menjadi tauhid, dia mendapatkan perlawanan ketat dari para petinggi dewa matahari, Dewara. Ya, di sana juga ada Horus, sosok yang mengaku sebagai raja dan kemudian kehilangan satu matanya ketika melawan Zulkarnain. Di saat itulah Horus kehilangan sebelah matanya. Namun dikatakan dalam sejarah dia menang, padahal dia tidak menang. Ya, Zulkarnain pergi meninggalkan Mesir saat itu, mengembara dari barat dunia ke timur dunia. Ya. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zain mengatakan, demi menyelamatkan imannya maka Zulkarnain menjelajah membuka bumi mulai dari negeri matahari terbenam hingga negeri matahari terbit.
Dan negeri matahari terbenam yang dimaksudkan ternyata adalah Maldives. Maldives. Ya, Maldives. Menurut beliau yakin bahwa di Maldives inilah terdapatnya lumpur hitam yang tadi terbenamnya matahari. Ya, ketika beliau melakukan penelitian, sekarang beliau masih hidup. Itu beliau menemukan ada orang-orang Islam yang mereka hafal betul ciri-ciri Zulkarnain. Bahkan ternyata silsilahnya ada pada mereka juga. Mereka ini keturunan Zulkarnain. Sampai ke Kiribati, itu timur dunia, negeri matahari terbit. Kiribati itu ada di atas New Zealand, di belakang Papua. Dari Australia agak ke atas sebelah kanan. Ya, agak ke mana itu? Maskan apa istilahnya? Utara, agak ke timur laut ya. Laut. Agak ke timur laut. Nah, itu posisi Kiribati. Ya. Coba kalau kita lihat ini, boleh saya berdiri? Enggak apa-apa saya berdiri ya, saya di sini Mas, enggak apa-apa saya ke sini Mas. Bentar. Monggo Ustaz. Nah, kalau kita lihat rute ini, ternyata rute ini mulai dari Maldives sampai ke Kiribati di sini, itu adalah rute sutra, rute perdagangan utama dunia. Bapak Ibu, para muslimin yang dirahmati Allah, ini enggak ada Bapak Ibu ya, ini masih akang-akang emas nih. Cheng Hu. Iya. Apa namanya? Chinese Bell. Chinese Bell. Para sekalian yang mati Allah, coba kalau kita lihat jalur sutra. ini yang menjadi keyakinan bagi saya. Ternyata Islam sudah sampai ke Indonesia sejak zaman Nabi Musa. Mas, boleh saya di situ, Mas? Boleh, Ustaz. Ya. Para sekalian yang mati Allah, rute ini kalau kita lihat dia melalui Indonesia kan? Nah, baik. Fir'aun itu jasadnya kan dimumikan, diabadikan. Itu menggunakan beberapa zat. Salah satu zat paling utama untuk memumikan Fir'aun adalah kamper. Kamper ini istilahnya apa? Kapur barus. Kenapa disebut kapur barus? Karena kapur ini berasal dari satu tempat bernama Barus dan itu ada di Sumatera. Tapanuli. Berarti Tapanuli sudah terkenal, Barus ini sudah terkenal sejak zaman Fir'aun. Maka jika ini rute yang dipilih oleh Zulkarnain dalam menyebarkan Islam, berarti Islam sudah menyentuh Indonesia sejak zaman Zulkarnain. Itulah alasannya kenapa di Indonesia sekarang mayoritas umat Islam. Kalau memang ada Hindu dan Mojopahit sebelumnya, kenapa bukan Hindu dan Buddha yang mayoritas di Indonesia? Kenapa Islam yang mayoritas di Indonesia? Dan lupakah kita kalau nama-nama pulau di Indonesia kayak jadi ngebahas ini kapan Yajus Majusnya? Ini prolognya pengusulin ya. Awal kemunculan Yajus dan Majus. Nggak apa-apa ya, ngalir ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lanjut. Tapi bukan berarti lanjut 2 periode, bukan. Ya. Aduh. Baik. Pengusulin. Ternyata nama-nama pulau di Indonesia, ini punten kalau saya salah tolong luruskan. Itu berbau Islam, berbau Arab. Sumatera itu diambil dari kata asyamatirah. Syamatir, Sumatera. Itu artinya mahkota. Pulau Jawa itu diambil dari bahasa Arab, itu al-jawu, tempat yang tinggi dan panjang, dataran tinggi dan dingin. Dataran tinggi dan dingin, al-jawu. Karena panjang, para ulama zaman dulu membagi 3, ada Jabil Ghorbiyah, Jawa Barat, Jabil Wusta, Jawa Tengah, dan ada Jabil Syarqiyah, Jawa Timur. Kalimantan, tanah yang berawak basah. Borneo, jadi Borneo. Makassar, tempat yang terpecah-pecah, Makassaro. Itu bahasa Arab, tempat yang terpecah, Makassaro. Dari kata kassaro yukassiru Makassaro, jadi Makassar. Maluku dulu namanya Jaziratul Muluk. Karena di Maluku itu raja-raja Arab mereka tinggal di situ karena indahnya pulau di Maluku ini, indahnya lingkungan di Maluku itu. Raja-raja Arab mereka tinggal di sana, maka diberi nama Jaziratul Muluk. Datang Portugis diganti jadi Maluku. Papua Nugini dulu namanya Biladun Nurul Islami. Silakan buka dalam buku sejarahnya Pak Ahmad Mansur Suranegara. Saya pernah ngobrolkan ini. Ternyata dulu Islam punya yang menguasai Indonesia dan Islam telah menyentuh Indonesia. Tauhid sudah menyentuh Indonesia. Itu sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Betul ya enggak? Ini kan teorinya ini. Ya, ini ternyata jalur dakwahnya Zulkarnain. Ya, Allahu Akbar. Dan ternyata dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam.
Dan itu tidak lama lagi insya Allah. Amin. 5 periode lagi, 5 tahun lagi, berarti 1 periode ke depan. Ini milik Indonesia untuk kebangkitan Islam. Berarti Indonesia harus menang dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Saya nanti dijerat KPK, maka saya nggak pengen begini, maaf. Baik, Bapak ya, kemudian, nah, ada juga yang menyatakan jalurnya ke atas dulu. Kalau saya sebetulnya baliknya itu lalu ke atas. Ya, dia mengambil arah ke atas ke Cina. Nah, disitulah dia bertemu dengan Ya'juj dan Ma'juj. Fayajidu qauman la yakaduna yafqahuna qaula. Maka Zulkarnain ketika datang ke dataran sini, dia menemukan satu kaum yang hampir tidak bisa memahami perkataan dan bahasa mereka tidak bisa difahami. Itu bahasa Cina. Ingat, bedakan antara kata Cina dengan Turki. Apa yang Rasulullah sebut Cina itu bukan Cina bahasa kita sekarang. Kalau Cina yang sekarang kita maksud itu Rasul menyebutnya justru Turki. Ternyata Turki yang sekarang dulunya satu rumpun dengan Cina, Turkistan. Di sini. Disinilah tempat ada Khazaria, Kurs, Kisman. Khazar itu adalah nenek moyang Yahudi Askenazim yang sekarang menjadi Zionis Yahudi. Ya, kemudian ada Kurs dan Kisman yang menjadi Rusia, bahkan Yugoslavia sebelah sana. Kemudian juga ada Turkistan, ada Mongolia. Nah, itu dulu satu rumpun di sini. Karena Turkistan ini dia beriman, dia demi menjaga punya nilai-nilai kebaikan, maka dia menjaga nilai kebaikan tadi dan kearifan budaya mereka, maka mereka jaga dan mereka mengungsi demi menjaga eksistensi mereka sebagai bangsa yang beradab. Tidak sama dengan Mongolia, Rusia yang mereka itu Khazaria juga, yang mereka kanibal dan kasar. Itulah sebetulnya Ya'juj Ma'juj dulu. Nah, mengungsi ke sini. Nah, ketika mengungsi ke sini, saat itu ini wilayah Syam dikuasai oleh Raja Seljuk yang hampir kalah dari Romawi Timur, Bizantium. Datangnya Sulaiman Bayazid ke sini memberikan bantuan, pertolongan dari Allah. Sulaiman Bayazid dengan 100 pasukan kavalerinya berhasil membantu Seljuk dari kekalahan dan menang. Saat itu Romawi dipukul mundur. Raja Seljuk yang muslim saat itu berterima kasih kepada mereka. Ternyata mereka Turki Utsmani Sulaiman Bayazid ini agamanya Islam juga. Itulah alasannya kenapa mereka hijrah dari sini, Turkistan ke sini demi menyelamatkan iman, demi menyelamatkan tauhid. Ketika ketemu dengan Raja Seljuk dan membantu Seljuk sehingga menang mengalahkan Romawi, nah Raja Seljuk berterima kasih. Maka diberilah hadiah sebuah wilayah. Karena mereka pendatang, maka dikasih satu wilayah namanya Anatolia yang kemudian dikembangkan menjadi Turki sekarang. Nah, oh ya, baik. Jadi yang disebut Turki oleh Rasulullah itu sebetulnya yang sekarang bertahan di sana. Yang sekarang kita sebut Cina. Lalu kenapa Rasul mengatakan utubul ilma walau bisin? Tutuplah ilmu walau harus ke negeri Cina. Ternyata Cina yang Rasul maksudkan saat itu adalah mereka yang beriman sejak zaman Nabi Musa oleh Zulkarnain tadi. Makanya Utsman bin Affan ketika ingin membuat Quran asli induk, itu kan butuh kertas. Dari mana kertasnya? Dari Uighur, Muslim Uighur Cina. Dan ulamanya ternyata yang menyambut Utsman bin Affan adalah Wong Fei Hung. Subhanallah. Betul Wong Fei Hung ya? Selama ini yang kita tahu Wong Fei Hung siapa? Bukan Sifrun, bukan Sifrun. Ya? Bukan Naciro, bukan. Bukan. Bukan Zainuddin Naciro, bukan. Ya bukan lah, jauh amat itu ya. Baik, para sekalian, nah di sini para sekalian terjadinya pertemuan sejarah tadi. Nah, Iwafillah rahmakumullah. Oke, kita klik lagi. Nah, ini wilayah Kiribati yang ini New Zealand kan, atas Australia di Papua. Nah, para sekalian, Kiribati inilah ternyata menjadi akhir dari perjalanan para pelaut Arab yang Muslim termasuk Zulkarnain. Karena setelah itu dia tidak menemukan daratan. Maka disinilah dia berdakwah, mendakwahkan Islam. Maka ternyata banyak sampai hari ini komunitas-komunitas kecil yang beriman mereka Muslim dan mereka memiliki pengetahuan sejarah yang kuat tentang Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj. Baik. Ini wilayah gambaran wilayah dan ini adalah tempat yang paling disukai oleh Zulkarnain, wilayah atol.
Atol itu adalah satu tempat yang menjadi pecahan dari gunung. Tadinya ada gunung, kemudian gunung Merapi ini meletus sehingga tersisa pulau yang berbentuk lingkaran seperti tadi. Itu tempat yang paling disukai oleh Zulkarnain. Disitulah terdapatnya lumpur hitam. Ya, Ainin Hamiatin. Berikutnya lagi Mas. Ya, klik lagi. Klik lagi Mas, kita percepat. Klik lagi. Nah ini gambaran Maldives seperti ini. Nah ini tempat yang menurut Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad, disinilah terdapatnya Ainin Hamiatin yang disebutkan Allah dalam surat Al-Kahfi. Dan disinilah Zulkarnain pun pernah tinggal dan berdakwah membentuk komunitas orang-orang yang beriman di zaman Nabi Musa masih hidup. Di mana pada saat itu Nabi Musa dan Bani Israel menempuh perjalanan ke Palestina. Zulkarnain menempuh perjalanan ke sini. Jadi ini terjadi di zaman yang sama, di waktu yang sama. Berarti Islam sampai ke tanah Nusantara ini di zaman Nabi Musa. Percaya tidak? Yakin? Allahu Akbar. Penuh sekalian, ini saya kira beralasan kuat kalau Indonesia ini akan menjadi titik kebangkitan Islam akhir zaman. Artinya pertarungan besar akhir zaman yang disebut dengan Armageddon dan Al-Malhamatul Kubra akan menjadi titik sentralnya itu Asia Pasifik, Indonesia. Allahu Akbar. Baik, berikutnya.